Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing untuk belajar hari ini dari sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin teman-teman juga tahu kan sejarah Nabi gitu, bagaimana peperangan Nabi yang sangat luar biasa gitu. Nah, di balik semua cerita dan kesuksesan Nabi itu, saya di sini ingin kalian juga bisa belajar gitu bagaimana menjadi pemimpin yang hebat seperti beliau gitu. Nah, maka dari itu saya akan review sedikit cerita Nabi Muhammad awal beliau lahir, sampai diangkat menjadi rasul gitu. Karena saya ambil cerita hanya itu saja karena Allah sudah mendesain gitu bagaimana Rasul belajar kepemimpinan itu dari Allah langsung gitu. Dan kita review ya, yang pertama ini Nabi Muhammad lahir di Makkah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 di kalender Romawi, atau di kalender Romawi itu 1450 tahun yang lalu. Nah, Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah, berdekatan dengan tahun gajah atau tahun ketika Ka'bah diserang oleh Abraha gitu, waktu lahirnya Rasul. Nah, Rasul ini berasal dari salah satu suku Quraisy, yakni Bani Hashim, yang cukup dihormati gitu ya, dipandang di Makkah. Lalu ayahnya Abdullah meninggal saat Muhammad masih di kandungan ibunya. Lalu Aminah itu ibunya. Setelah lahir, Nabi diasuh dan disusui oleh Halimah binti Abi Duaib di kampung Bani Sa'ad selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun tersebut, Muhammad dikembalikan dan diasuh oleh Ummu Aiman. Ketika berusia 6 tahun, sang ibu meninggal karena sakit. Nah, setelah itu Muhammad diasuh oleh kakek dari pihak ayahnya yang bernama Abdul Muthalib, yang meninggal 2 tahun kemudian. Nah, sepeninggalan kakeknya, Nabi kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu bernama Abu Thalib, yang tampil sebagai pemuka Bani Hashim gitu. Dia juga menjadi tokoh gitu di tempatnya. Nah, itu awal dari lahirnya Rasul. Lalu bagaimana Allah memulai gitu awal belajar memberi pendidikannya untuk menjadi pemimpin itu bagaimana. Nah, dalam kondisi ekonomi pamannya yang sedang tidak stabil itu, belum lagi sang paman memiliki anak yang tidak sedikit, Nabi Muhammad yang baru usia kurang lebih 8 tahun melihat ekonomi keluarga pamannya yang rusak gitu ya, dan akhirnya ia meminta kepada Abu Thalib dan bibinya Fatimah binti Asad untuk bekerja dengan mengembala kambing milik orang Mekah. Nah, awalnya Nabi itu tidak diizinkan oleh mereka. Nah, singkat waktu, Nabi Muhammad mendapat restu dari sang paman dan bibi. Nah, setidaknya ada beberapa hal gitu ya saat Nabi Muhammad ya memberanikan diri untuk bekerja di umur seperti itu. Dan pekerjaan mengembala kambing itu juga tidak mudah ya. Itu yang pertama. Nabi itu merasa prihatin ya, saat dia untuk berani bekerja itu, Nabi merasa prihatin dengan kondisi ekonomi keluarga pamannya. Dengan mengembala kambing, ia berharap sedikit meringankan ekonomi pamannya, dan Muhammad pun mempunyai kepedulian gitu yang sangat besar. Nah, masa-masa seharusnya sekecil itu ya bermain mungkin ya, atau mengenal hal-hal yang lain,
Tapi Rasul menikmati masa belianya untuk bukan menikmati, atau lebih menghabiskan waktunya untuk membantu pamannya. Nah, yang kedua, mengembala kambing itu tidak perlu cukup modal gitu, karena di usia belia, lalu di negaranya tersebut, di wilayahnya, banyak orang-orang yang mengembala kambing atau mempunyai kambing tapi tidak ada pengembalanya. Benar, salah saya. Nah, lalu yang ketiga juga alasan Rasul berani untuk mengembala kambing itu seperti anak kecil pada umumnya gitu. Nabi Muhammad senang berada di alam bebas gitu. Lalu ia bisa bekerja sambil bermain, menikmati semilir angin lepas di kota Makkah, menatapi semesta yang begitu luas gitu. Rangkaian binatang dan angkasa kala malam menyelimuti kota Makkah. Nah, itu mungkin di review dari pertama Rasul mengembala. Nah, kalau dilihat dari cerita ini, Allah itu sudah membuat skenario gitu untuk Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Yang awalnya itu Nabi Muhammad diberikan ujian yang dimana dia itu harus memimpin mengembala kambing gitu ya. Awalnya ini Rasul harus bisa memimpin gitu ya sekelompok kambing gitu, yang dimana ya kalau kambing kalian juga tahu ya tidak mempunyai akal, namun mereka mempunyai bisa berpikir secara hewan lah, gimana hewannya cuman makan lalu menjauhi dari bahaya yang seperti itu. Nah, lalu Muhammad harus bisa mengelola hal tersebut gitu, kayak membuat si domba-domba itu aman, lalu ya terjaga dari makanan dan hal yang lainnya. Nah, lalu di umur Nabi pada usia 12 tahun kurang lebih ya, dia ikut serta gitu, ikut dagang perjalanan perdagangan dengan pamannya gitu ya, Abu Thalib. Ya, ini bisnis Rasulullah itu awalnya dia ikut dulu dengan pamannya, lalu beberapa tahun kemudian dia berjualan mandiri. Dimulai ketika dia mencapai usia remaja gitu. Rasulullah berdagang bersama As-Sa'ib bin Abu Sa'ib yang merupakan rekan terbaik, dan dia pun tidak pernah saling curang atau saling berselisih gitu. Nah, pada usia berdagang ini merenya 17 tahun gitu ya, Muhammad telah memimpin sebuah ekspedisi perdagangan ke luar negeri gitu. Nah, lalu Afzalur Rahman dalam buku Muhammad Al-Trader menyebutkan reputasi Rasul dalam dunia bisnis demikian bagus gitu, sehingga dia dikenal luas di Yaman, Syirai, lalu Yordania, Irak, Bashar, lalu kota-kota besar gitu ya di Arab. Nah, dengan kesuksesan ini pun Rasul gitu ya berdagang itu, kalau kalian dilogikakan gitu, dia berdagang pasti ngadagangkeun ke orang-orang gitu ya, ke manusia gitu ya, mungkin ya ke kandang kambing. Nah, ini fase yang kedua menurut saya, di mana Rasul dididik oleh Allah bagaimana dia menjadi pemimpin gitu. Rasul itu harus bisa berbaur dengan banyak orang gitu ya, dan banyak juga sifat yang berbeda gitu kan. Nah, di sana Rasul mengenal gitu bagaimana orang-orang itu dengan karakter yang berbeda harus bagaimana gitu meresponnya. Nah, di sana gitu Rasul bisa terbiasa gitu dengan banyaknya umat gitu ya. Dia juga mungkin belajar sedikit demi sedikit mengerti seseorang, dan dia juga kan mempunyai julukan Al-Amin ya, kejujuran gitu ya. Nah, di sana fase kedua. Nah, lalu setelah singkat cerita, sebelum dia menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajah yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatakan menjadi pertanda kebesaran Allah
yang menandai akan datangnya nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi di akhir zaman. Nah, sebelumnya itu Nabi mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hiro, gitu. Tempatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, ya ini surat apa? Tahu kan? Al-A'la dari ayat 1 sampai 4. Nah, dan akhirnya memulailah dakwah secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu keluarga Bani Hashim. Hanya Al-Bani Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah, gitu. Nah, itu akhir dari dia menjadi rasul, gitu. Meren akhir dari pendidikan Allah untuk menjadi pemimpin yang sangat hebat, gitu ya. Nah, untuk sekarang saya pingin kalian juga review dengan cara kalian sendiri, gitu. Kalian lihat aja di internet. Nah, bagaimana si perjalanan Rasul itu hampir bisa menjadi, bukan hampir ya, sudah bisa menjadi pemimpin yang sangat hebat, gitu. Bagaimana pendapat kalian, nanti tulis di buku masing-masing. Nah, lalu nanti dikasih kepada saya. Kalau menurut saya sendiri, kalau dari secara gimana ya, membangun gitu kepemimpinan dalam diri gitu, kita bisa belajar ya banyak gitu dari Rasul. Kemungkinan dari hal yang kecil gitu ya kan, Rasul juga mengembala kambing, memimpin kambing-kambing mungkin yang tidak punya akal. Nah, lalu dikenali oleh Allah gitu, banyak berbicara dan berkomunikasi gitu, bagaimana dengan banyak orang. Nah, lalu Rasul juga tidak semulus itu gitu perjalanannya ya. Untuk dia menjadi pemimpin yang baik gitu, pasti ada banyak kesalahan, lalu menjadi ibroh gitu untuk Nabi Muhammad tersebut. Lalu kita harus juga sama seperti Rasul, belajar dari kesalahan sebelumnya gitu. Nah, itu yang bisa membuat kita menjadi menjadi apa yang kita inginkan gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.